Yuk buka rekening saham, download aplikasi Motion Trade sekarang. Karena pada kebanyakan seorang ayah ingin anaknya mendapatkan hal yang baik-baik saja atau terlindungi, keselamatannya terjamin. Sedangkan jika diharapkan kasih dengan beritanya Elsa dan masa lalunya Elsa, dia takut anaknya diganggu atau mendapat ancaman karena kan ya dia tahu sendiri Elsa itu siapa. Kemudian Ini seperti apa ikatan cinta keluarga Alfahri dari Ervan sendiri ya gitu. ya. Ini Jessica sendiri sini juga udah mulai bisa dibilang ya jadi bumbu yang kuat juga gitu di alur ceritanya gitu dengan ikut jadi masuk perangkap dari keluarga Alfahri juga seperti itu. Iya betul banget Kak, semakin hari semakin menegangkan pasti ceritanya. Dan yang paling seru dari Ikatan Cinta ini, apapun yang kalian tebak tidak seperti itu mungkin, atau mungkin seperti itu tapi dengan cara yang berbeda. Jadi untuk karakter Jessica sendiri, awalnya mungkin masih mengira-ngira Jessica, nama lengkap Jessica siapa ya, baru terbuka kemarin Jessica Annabella. Di sini ya baru kebuka satu-satu. Sekarang lagi membahas Jessica memang mohon maaf pasien ODGJ. Dia memiliki trauma PTSD karena kejadian 7 tahun lalu. Masih kita buka satu-satu apa yang terjadi 7 tahun lalu. Setiap episodenya pasti diberikan informasi-informasi yang mengarah ke arah yang menuju kalian mengerti dan pencerahan, oh alur ceritanya akan seperti ini gitu. Tapi untuk bagaimana si Jessica kelanjutannya atau bagaimana masa lalunya dan lebihnya, kita lihat aja nanti karena masih dalam proses juga. Tapi memang Jessica, Neneng, terus si Elsa sendiri memang selalu bertiga terus ya, maksudnya di pasien ODGJ ini memang saling apa ya maksudnya ya padahal menyerang Elsa tapi si Neneng si Jessica ini ikut justru ngebantu ya, tapi satu sisi sosok Ervan ini ayah dari Jessica yang justru pingin Elsa itu harus keluar dari panti rehab itu ya. Betul, karena pada kebanyakan seorang ayah ingin anaknya mendapatkan hal yang baik-baik saja atau terlindungi, keselamatannya terjamin. Sedangkan jika diharapkan kasih dengan beritanya Elsa dan masa lalunya Elsa, dia takut anaknya diganggu atau mendapat ancaman karena kan ya dia tahu sendiri Elsa itu siapa dan pernah ngapain kepada Mbak Andin. Jadi ya ayah saya cuma ingin melindungi anaknya agar tetap, ya saya dengar kok, Laras dengar, dengan perlindungannya, dengan powernya gitu. Dan kenapa kita bertiga sangat dekat, karena mungkin chemistry di antara tiga orang ini, kan banyak ya pasien ODGJ yang lainnya, kami tidak bertiga aja, tapi mungkin memiliki background yang beda-beda. Kayak Neneng mungkin dia lebih ke tipe apa yang halusinasi, dia punya banyak, jadi karakter lebih ceria. Kalau Elsa mungkin ada traumatik dan mungkin dia mencintai suaminya dengan sangat sih Nino. Kalau aku di trauma pemerkosaan juga masih punya harapan sama Adi, tapi aku pun nggak tahu di mana Adi. Jadi masih antara hayal, antara trauma seperti itu sih. Dan kenapa kita jadi bertiga bersahabat? Ya mungkin karena Elsa dengan Neneng satu ruangan dan aku posisi kamar juga nggak terlalu jauh dari sekitar lingkungan itu, jadi kita merasa kita sahabat. Ini yang jadi bisa dibilang yang jadi salpok netizen adalah peran kalian yang cukup kuat dan berhasil membawakan satu peran yang memang itu cukup sulit lah bisa dibilang gitu, dengan memerankan seorang yang ODGJ gitu yang memang kadang nggak menentu moodnya atau apa, tiba-tiba tenang, tiba-tiba meronta-ronta apa ya seperti itulah gitu. Nah gimana sih cara kamu membangun karakter itu sendiri? Iya, harapan kami dengan memberi warna baru di judul sinetron ini juga semua agar terhibur pastinya, agar bisa melihat warna baru dengan karakter seperti kami. Cara kami memiliki cara yang masing-masing yang kadang kami juga bingung
ya reserve-nya bagaimana, atau ya oke, kita bisa mempelajari dari pasien-pasien ODGJ lainnya ya, dengan banyak belajar di lokasi juga, memahaminya juga ya gimana ya, masing tiap orang kan beda cara belajarnya ya, ada yang lihat orang pasien lain, ada yang kayak dia membangun imajinasinya di sini ya, kayak setiap orang punya cara masing-masing, aku juga nggak ngerti. Tapi memang di peran di sini kamu sendiri tahu siapa pelaku pemerkosa ini? Nggak tahu ya. Berarti itu masih tanda tanya besar ya, siapa pelaku itu ya. Tapi kalau melihat merujuk ini, ayah kamu sendiri, Erwan ini sendiri menuding ya, itu dari keluarga Alfahri ya kalau nggak salah. Iya, Pelakunya. Papa Irfan kan selama ini mencari informasi, dan informasi yang mungkin didapatkan kurang tepat atau kurang akurat, atau mungkin akurat tapi mungkin salah sasaran, kita kurang paham kayak gimana. Jadi ya mungkin saat ini Papa Irfan melihatnya keluarga Alfahri. Oke, tapi kalau Raina sendiri kan udah mulai mencium nih Ya, aroma-aroma yang keponakanku. yang apa, yang ada keganjalan di sini, kok beda nih, Jessica yang Mm-mm. kantor sama yang di rumah itu. Nah, ini menurut kamu gimana, maksudnya akan Rena lah yang kunci yang membuka itu? Iya, mungkin karena anak kecil itu kan polos, dan mungkin dia bukan terlalu banyak pikiran kayak orang dewasa gitu kan. Jadi apapun yang dia pernah lihat sekali dia ingat terus, karena dia masih polos kecil, nggak terlalu banyak yang difikirkan. Ya pastinya semoga Reina kuncinya, atau mungkin enggak, kita juga nggak tahu, nama juga anak kecil, imajinasinya banyak. Kadang dia kalau mau ingat dia ingat, kalau dia lupa ya dia lupa. Jadi mungkin Reina gimana ya, kita lihat nanti aja deh. Oke, berarti memang kedepannya ini akan lebih banyak rahasia-rahasia yang mulai terbuka tipis-tipis gitu. Ya, harus mulai terbuka. Kalau nggak, kalian semua nggak sabar kan nungguinnya. Saya paham kok, saya juga. Oke, oke. Laras, sedikit dong untuk outfit kamu, untuk kostum kamu hari ini seperti apa nih? Dan ini yang bisa dibilang luar biasa adalah make up-nya yang sangat banget Iya. natural. Ini seakan-akan tuh. Nah, Jadi gue ingat aja. ini di makeup oleh makeup profesional namanya Mak Dega dari tim 2. Mak Dega emang terbukti ya bisa memakeup seperti ini, jadi udah sangat membantu dalam berakting, dalam mendapatkan karakter kayak gitu tuh Mas. Kayak kadang kita gimana ya referensinya, tapi begitu lagi di make upin kayak gini, kita kayak ngerasa oh iya, itu sangat luar biasa Madega yang make upin. Terus kalau kostumnya kostum pasien, karena ini lagi flashback, tangannya nanti aja ya, belum take. Ya, kayak gini aja. Oke, Laras, ini gimana sampai ini, kamu bisa jelasin dong sedikit detail-detailnya, Ya. rambutnya yang agak acak-acakan, terus bibirnya yang pucat, mukanya yang pucat, matanya yang mata panda gitu, misalnya hitam gitu, gimana coba bisa dilihat? Saya rasa masalah nanya orang, harusnya Mas nanya ke Madega makeupnya, bukan saya. Saya aja diam. Ngacanya gimana sih? Ya, horor. Ya, dapat sih kayak traumatis ya, mungkin orang yang mengalami gangguan tidak bisa tidur malam, nggak merah, pucat karena mungkin dia sudah tidak mau makan, tidak mau minum, karena dia keinginannya mungkin sekilas ingin melakukan hal-hal yang melenyapkan nyawanya dan sebagainya. Jadi ya mungkin inilah penampakan seseorang yang sedang dalam depresan. Oke, cukup lelah nggak sih artinya memerankan peran ODGJ yang menurut saya, mungkin menurut masyarakat itu cukup menguras tenaga, emosi gitu. Iya, betul sekali. Namanya juga kerja, jadi kita kerja aja. Lelah, tapi ya namanya juga ya kerja ya kan, demi sesuatu hal kita harus semangat. Dan semoga ditonton ya, memberikan hasil yang maksimal, insya Allah, jadi penonton bisa merasakan, dan jika ada orang yang jadi ingin bertindak hal-hal jahat, jadi berpikir lagi, oh dampaknya kayak gini ya, ada manusia itu yang kalau dikasih kayak perlakuan seperti ini akan berdampak seperti ini, jadi gitu sih. Semoga ada dampak positif ya kalian menonton ini semua, jadi jangan melakukan kejahatan kepada perempuan. Terima kasih. Oke, dilatih dulu sedikit mungkin dari detail-detail ketemu nih ya. Jiwa, oh hati ini salah ya. Bodoh. Oke, Ras. Happy birthday untuk Evan Sanders, semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu, dan apapun impiannya tercapai. Amin ya Tuhan. Oke, mengenal sosok Mas Evan sendiri seperti apa sih selama kamu mungkin bekerja juga di digabung di Karang Cipta?
Jujur aku anak baru di sini dan untuk awal-awal juga aku tidak begitu mengena karena kan kita beda set, beda scene, beda semuanya. Tapi begitu kenal akhir-akhir ini Kak Evan adalah kakak sosok yang sangat baik. Ternyata ramah. Kirain aku sempat takut-takut ya. Ternyata enggak, kok baik udah gitu. Ya ramah ke setiap semua orang, senyum. Hai sayang. Seperti Baik. apa mungkin ngebangun ngeblend dengan pemain-pemain lain terutama mungkin Mas Evan sendiri yang saat ini ulang tahun gitu. Iya. Caranya seperti apa? Caranya natural apa adanya aja. Iya, di ruang kosong kalau lagi nunggu take gitu kan, nunggu itu persiapan ngobrol. Ternyata baik ya orangnya, oh ternyata nyambung ya, oh ternyata ya oke lah gitu. Oke, tapi memang kamu sebelumnya kenal juga Mas Evan ya? Selain sebagai aktor, dia penyanyi juga gitu. Iya betul.